Sampai sekarang tersebar videonya itu di YouTube. Dia mengaku keturunan Nabi, mengaku kuliah di Madinah selama 4 tahun, dan mengatakan bahwa air Zam-Zam itu PDAM-nya Saudi Arabia. Sebenarnya waktu itu dia memang sudah benar-benar Islam sebenarnya. Sudah sadar, lah karena kepepet uang, dia mau ke gereja lagi dengan melakukan testimoni bohong itu. Istrinya bercerita, ketika saya tanya, ibu ini Kristen Pak? Oh ya, saya sejak dulu tetap Islam. Lah, kenapa kok ke gereja? Di gereja diajak nyanyi-nyanyi aja kok, saya tidak menyembah Yesus. Bener tak sampean itu Islam? Iya, memang orang Kristen itu memang bodoh kok. Mau saja dibodohi, dibohongi sama suami saya. Mana ada itu suami saya ke Madinah kuliah 4 tahun itu, bacaan Qurannya aja nggak bisa. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita ada di Taman Wisata Sengkaling di Malang, Jawa Timur. Malang Kucecwara, Jawa Timur. Malang itu perlu ganti nama, Ustaz. Perlu ganti nama. Ini harus menjadi keputusan bersama dan harus Konvensi. ya harus ada konsorsium khusus untuk membahas ini, karena Malang itu nasib. Iya, nasib yang buruk. Kemudian kalau bahasa Jawa itu artinya menghalangi orang. Malang melintang itu menghalangi orang. Kalau bahasa aslinya itu bahasa Sanskerta, artinya adalah kejahatan. Nah, ini perlu, nama Malang ini perlu kembali ke asal muasal nama aslinya, nama lengkapnya. Yang orang-orang itu butuh singkatnya aja, akhirnya disebut Malang. Aslinya itu yang benar adalah Malang Kucecwara. Artinya adalah kejahatan dibunuh oleh Tuhan. Icwara itu adalah Tuhan. Jadi kalau kita mau nama lengkap, enak, artinya bagus, Malang Kucecwara. Cuman orang mana? Orang Malang nggak enak. Saya nggak pernah mau itu. Orang mana? Orang Malang nggak enak. Tapi orang mana? Orang Kota Malang masih enak, Ustaz. Kalau ingin bagus, orang mana? Bangga, Ustaz. Orang Malang Kucecwara. Tapi kalau nggak mau panjang, memang suku katanya Malang Kucecwara 6 terlalu panjang. Iya. Coba Surabaya cuma 4. Orang mana? Surabaya 4. Kalau Malang Kucecwara 6 terlalu panjang. Tapi kalau mau ini dibahas bersama, ya boleh lah, misalnya cari kata lain boleh. Nanti boleh, harus harus dibahas ini. Penting karena nama ini adalah artinya harus arti yang bagus. Baik, hadirin sekalian, apapun itu, ini urusan para petinggi-petinggi di atas itu. Untuk pengetahuan saja masyarakat. Baik, hadirin, di samping saya adalah telah hadir ada Ustadz Masyhud Sandimeta. Di samping saya lagi ada Ustadzah Etika Nur. Di samping saya lagi ada misionaris Islam Saksi Yehova, Ibu Indriati, Bu Indri, ya, mu'alaf dari Kristen. Orang Kristen tuh kalau dengan Bu Indri, oh ala Saksi Yehova, ya biar orang dia Saksi Yehova katanya. Kalau Kristen bukan Saksi Yehova. Enggak, Bu Indri ini dulu awalnya dari Kristen Tritunggal dia. Dari Kristen apa namanya dulu? Betel. Oh, Betel. Kemudian bertobat masuk Kristen Saksi Yehova, naik level lagi bertobat masuk Islam. Nah, itu ceritanya. Jadi beliau bukan murni dari Saksi Yehova. Ya, begitu. Sudah berawal dari Trinity. Trinity, ya. Betel. Baik. Ini saya tunjukkan pemirsa. Ini bukunya Ustadz Masyhud. Judulnya Misteri Natal dan Ketuhanan Yesus. Ini anak judulnya Menangkal Propaganda Natal Berkedok Islam.
pengarangnya ini orang ganteng sebelah saya ini, Mashhud SM. Tulisannya bestseller di atas bestseller. Nah, ini bukunya bagus luar biasa. Cetaknya sampai ribuan kali. Bukan ribuan kali, dicetak sampai ribuan. Kalau ini adalah pemirsa, ini buku yang fenomenal. Dialog santri melawan pendeta. Bestseller. Siapa pengarangnya? Ustadz Mashhud SM. Dikarang waktu masih bujangan, belum punya istri. Umur 21 tahun sudah menulis buku ini. Dan buku ini luar biasanya dicetak sampai puluhan kali. Nggak tahu sampai ke berapa. Ini saja saya tunjukkan. Ini dicetak tahun September tahun 2008, cetakan ke-8. Mohon maaf, ke-9. Cetakan ke-9 September tahun 2008. Ini pengarangnya beliau, Mashhud SM. Dan buku ini setiap kali ditaruh di Gramedia, satu gelombang langsung dalam satu pekan ludes. Ditaruh lagi ludes. Sampai orang nyari ini seperti nyari beras gitu, saking butuhnya. Nah, itu dulu zaman ketika buku orang masih membutuhkan buku merupakan salah satu kebutuhan pokok setelah makan. Buku ini fenomenal dan ini akan saya tunjukkan satu cerita tentang buku ini, yakni Ustadz Mashhud pernah punya teman. Wah, siapa ini? Pernah punya teman namanya ini beliau. Ini fotonya beliau. Ini juga fotonya beliau. Di YouTube ada ini. Di YouTube ada. Di YouTube bertebaran video tentang beliau. Ketika beliau mengisi dalam satu forum dan seterusnya. Ini adalah namanya Bapak Ali Makhrus At-Tamimi. Nama aslinya Markus Margianto. Nama aslinya Markus Margianto. At-Tamimi juga tapi? Iya, At-Tamimi. Asli At-Tamimi ya? Iya, betul. Nah, setelah masuk Islam jadi mu'alaf, namanya menjadi Ali Makhrus At-Tamimi. Beliau berkhutbah di mana-mana dan beliau berdakwah bersama Ustadz Mashhud pernah berdakwah Ustadz ya? Pernah. Tetapi sesungguhnya siapa beliau? Beliau menurut versi Ustadz Mashhud adalah orang yang sedang menyusup ke dalam Islam bertujuan lain, bertujuan untuk menjatuhkan Islam dan seterusnya. Kepada Ustadz Mashhud dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, awalnya saya mencari pendeta Markus Margianto yang kemudian memakai nama Ali Makhrus At-Tamimi. Jadi setelah proses dan keputusan Pengadilan Negeri Malang ya, saya sebut kota aja ya. Sama dengan Batu juga gitu, jangan Batu aja tapi kota Batu gitu ya. Setelah Pengadilan Negeri Kota Malang menjatuhkan hukuman kepada 41 misionaris yang menghujat Al-Quran, dihukum masing-masing 5 tahun itu. Nah, selisih 1 pekan muncul rekaman penghujatan terhadap Islam yang dilakukan oleh pendeta Markus Margianto, dan sampai sekarang tersebar videonya itu di YouTube. Nah, dia mengaku keturunan Nabi, mengaku kuliah di Madinah selama 4 tahun, dan mengatakan bahwa air Zam-Zam itu PDAM-nya Saudi Arabia. Nah, itu semua adalah kebohongan. Jadi yang benar adalah bahwa pendeta Markus Margianto ini adalah anaknya pendeta Yusuf Roni itu. Bukan Yusuf At-Tamimi. Oh, At-Tamimi. Ya, pendeta Yusuf. Dan memang dia orang Arab. Jadi sejak kecil itu
Markus Margianto atau Ali Magrus itu Kristen, jadi bukan Islam. Menurut pengakuannya sendiri bahwa dia dulu kuliah di sekolah kependetaan di Jalan Nanas, Medan. Setelah itu dia ditugaskan menjadi misionaris untuk nyucup di tengah umat Islam di Kota Batu. Mengaku mu'alaf. Dia mengaku mu'alaf, ya syahadat di Kota Batu. Kemudian dia nyantri di pesantren ilmu Al-Quran Singosari, Malang. Nah, PIC. sebelumnya dia memang sunat, ya sunat. Kemudian dia menikah dengan wanita Singosari. Setelah menikah, kemudian dia mengalami kesulitan ekonomi. Ya karena kasus pohon mas. Oh ya. Ya, Gulkois dulu ya. Gulkois. Dia ikut ya. Dia ikut pohon mas. Ya, bagi yang belum tahu tentang Gulkois pohon dulu mas, kan marah dulu. googling ketik pohon mas ya, atau investasi Oh, investasi. pohon mas Iya. atau investasi Goldcoins begitu. Iya. Itu marah, itu penipuan dulu. Iya, Koin kali. Oh, Goldcoin. Tapi orang bilang Goldcoins dulu. Gulkois ya, Gulkois. Ya, dulu pernah apa? Ya, waktu setelah moneter itu kan. Ya. Ya, ramai sekali. Nah, dia jatuh karena itu. Nah, kemudian dia sebenarnya waktu itu dia memang sudah benar-benar Islam sebenarnya. Sadar gitu ya. Sudah sadar. Lah karena kepepet uang, dia mau ke gereja lagi dengan melakukan testimoni bohong itu. Nah, terus rekamannya menyebar. Lah dia akan mengaku ketua FPI Jawa Timur. Oh, Nah, mengaku juga sebagai salah seorang pendiri Laskar Jihad bersama Ustadz Ja'far Umar Tholib. Nah itu, makanya saya cari orangnya di mana. Ternyata dia tinggal di Surabaya. Ya. Dan dia ini berada dalam naungan yayasan yang namanya Yayasan Amin. Itu di Surabaya. Dan ini juga link dengan kelompoknya Bambang Nurseno, Kristen Ortodoks Syria itu. Ada linknya ke situ. Nah, dari sini akhirnya saya lacak, ketemu. Terus dia ketika ketemu dengan saya dan pada akhirnya akrab, sehingga dia sering menjadi moderator dialog Islam dan Kristen yang diselenggarakan oleh Abdullah Wasian Foundation. Karena dia sudah akrab dengan kami. Dan pengakuan dia ini luar biasa. Apa? Di antaranya saya juga tanya kepada istrinya, Bu, sampean niki Kristen ta? Jawabannya, Kristen nopo Pak, kula tasih Islam. Lah sampean kan sering ke gereja, gereja lo diajak nyanyi-nyanyi. Nah, ini kita cut oh ya dulu. kita cut dulu. Ada. Istrinya bercerita, ketika saya tanya, ibu ini Kristen ta? Oh ya, saya sejak dulu tetap Islam. Lah, kenapa kok ke gereja? Di gereja diajak nyanyi-nyanyi aja kok, saya tidak menyembah Yesus. Bener tak sampean itu Islam? Iya. Memang orang Kristen itu memang bodoh kok. Mau saja dibodohi, dibohongi sama suami saya. Mana ada itu suami saya ke Madinah kuliah 4 tahun itu, bacaan Qurannya aja nggak bisa. Itu Padahal Atamimi ya. Atamimi ya, karena memang dia anak pendeta kan. Iya. Nggak pernah itu. Nah, di samping itu ya lumayan lah saya menyaksikan sendiri ya, itu sekali dia Manggung. ya manggung di gereja itu,
Ya bisa 6 juta sampai 8 juta. Tahun? Dia cerita kepada saya itu tahun 2007. 2006 atau 2007? 2006 dia sudah nggak akhir 2006 dia sudah nggak mau lagi khutbah di gereja. Ya karena ketakutan juga. Cerita tahun 2007. Ya terbongkar kebohongan dia itu. Wah, gereja itu seneng dibohongi itu, entah dibohongi Yusuf Roni juga senang. Ya. Dibohongi Saifuddin Ibrahim senang. Dibohongi Saifuddin Ibrahim dengan Ali Makrus ini teman. Saya tahunya Ali Makrus tunjukkan pada saya buku yang belum dicetak ya, masih print-printan biasa, buku tulisannya Saifuddin Ibrahim. Nah, ditunjukkan ke saya oleh Ali Makrus itu. Ya, yaitu. Jadi ini ya para jemaat gereja, Anda seharusnya malu. Ternyata mau aja dibohongi oleh Markus Margianto yang pakai nama Ali Makrus At-Tamimi. Pengakuan dia itu kepada saya. Ya. Orang Kristen itu kalau tidak dibohongi itu malah nggak percaya. Ya harus dibohongi. Ya. Hak ini demi Allah loh ya. Kalau saya bohong, saya dilaknat oleh Allah. Jadi ini yang dikatakan oleh Ali Makrus Tamimi. Nah, setelah itu coba tanya ke pendeta Heni dan pendeta-pendeta yang lainnya di Surabaya. Uangnya pendeta Heni itu berapa itu yang katut pada dia itu? Puluhan juta. Ya, banyak pendeta-pendeta yang uangnya katut sama dia itu. Ya karena dibohongi, karena diajak ikut kerjasama jual beli motor, jual beli barang elektronik dan lain-lain. Nah ini setelah itu ya karena dia kepepet uang lagi, kemudian dia manggung lagi di gereja, tapi tidak berani di Surabaya. Dia manggungnya itu di Denpasar sana. Nah, maaf, tapi sebelum manggung di Denpasar, dia cerai dengan istrinya yang pertama. Nah, kemudian menikah dengan wanita Banyuwangi yang berjilbab itu. Dia sangat senang menikah dengan wanita berjilbab. Lah, antagonistiknya itu menikah dengan wanita berjilbab, tapi dia ceramah di gereja. Dan itu sampai di YouTube itu saat prosesi pemakamannya itu, ya si wanita ini tetap berjilbab. Jadi itu yang dilakukan oleh pendeta Markus Margianto. Dan kematiannya mengapa begitu tragis? Kemungkinan ini karena perjanjian dia dengan Allah. Karena waktu dengan saya dia menyatakan, bahkan di pernyataannya ya, dan itu ada rekamannya, dia mengatakan, ya Allah matikan aku dalam keadaan Islam. Ada. Lah, bisa jadi karena dia melanggar perjanjian itu juga, akhirnya dia mati dengan cara yang tragis seperti itu. Ada videonya. Ya, dan itu ada videonya saat mau meninggal dia ya tersiksa dengan hepatitis. Ya. Nah, itu. Ya lumayan lama lah sebenarnya. Kenapa? Bukan COVID, matinya bukan COVID. Hepatitis dia. Orang gereja sendiri. Ya nggak tahu, itulah cara mereka. Allah yang menggerakkan semua itu. Jadi itu ya. Lah, Paul Jang juga begitu dibohongi sama ini pendeta Paul Jang, ya dibohongi sama Ali Makrus ini. Katanya waktu di rumahnya itu sudah dikepung oleh ribuan FPI. Mana ada, nggak ada pengepungan itu. Saya tahu sendiri kok itu. Rumahnya aman-aman saja. Malah saya ngisi pengajian di rumahnya dia waktu sunat anaknya itu. Ya aman-aman aja, nggak ada pengepungan.
Lah Pak Ujang percaya saja, padahal Pak Ujang mengaku katanya nabi, kok bisa dibohongi. Itu memang Pak Ujang juga orang senteng juga, memang sama. Ya Pak Ujang, ya kamu senteng ya Jang. SMA satu apal mata sama saya itu SMA. Siapa? Pak Ujang. SMA mana? Jauh, adik kelas. Iya. Adik kelas. Ya, saya kira itu penjelasan kami tentang siapa itu Ali Makruz At-Tamimi, dan itu sudah lama. Ini fotonya Ali Makruz At-Tamimi ini sudah lama saya pajang di buku saya Dialog Santri Pendeta ini, dan sudah berulang kali dibaca oleh Ali Makruz At-Tamimi. Lah kalau seandainya yang saya tulisin nggak benar, saat itu Ali Makruz At-Tamimi pasti nuntut saya di pengadilan, dilaporkan ke polisi saya, ya kan? Lah ini dibaca berulang kali. Oleh malahan dia menegaskan, kurang ini Ustadz, apanya yang kurang? Tulis itu ya, sekolah di Medan di Jalan Nanas, biar lebih tegas gitu loh katanya. Jadi yang menegakkan Jalan Nanas kan nggak saya tulis di sini Jalan Nanas itu, tapi dia saya itu sekolah seharusnya ditulis itu Jalan Nanas itu gitu. Jadi saya tahu betul bagaimana proses dia melakukan kebohongan-kebohongan di gereja itu. Lah, di antaranya dia mengatakan begini, saya melakukan kebohongan ini niru Yusuf Roni. Itu. Karena Yusuf Roni itu melakukan kebohongan-kebohongan. Yang pertama Yusuf Roni mengatakan kan, dulu itu dia itu sebagai ulama besar. Tapi nggak usah bahasa Arab. Ya, kan itu kan. Dosen bahasa Arab macam-macam itu. Terus juri MTQ internasional. Oh, nggak bisa baca Quran kan? Iya. Nah, sama, jadi dia mengatakan saya begini ini karena meniru pendeta Yusuf Roni. Saya kan Yusuf Roni sudah lama baca tahun 90-an. Yusuf Roni ya? Iya. Ya. Ya, kapan sudah diklarifikasi sama yang tentara itu loh, ulama yang tentara, Pak B. Arifin. ya. Ya. Saya baca ininya juga, baca klarifikasinya dari B. Arifin. Ya, B. Arifin. Dan sekarang buku yang Dialog Islam Kristen yang ditulis B. Arifin itu, di bagian belakang buku itu saya lengkapi dengan riwayat hidup Yusuf Roni yang sebenarnya. Jadi kalau tes DNA, kira-kira Yusuf Roni itu DNA-nya apa? Keturunan apa? Chinese dia katanya. Bukan Cina. Oh, dia ngakunya kan. Ngakunya Cina kan? Iya. Jepang. Oh, Jepang. Dari benih Master Fujita, komandan tentara Jepang yang menguasai lapangan udara Palembang waktu itu. Tapi kan dia diangkat anak. Anak angkatnya ini Haji Abdul Ghani Roni. Oh iya, sehingga namanya yang biasa dipanggil Haji Totong. Dia ini kontraktor Stanvac yang sekarang jadi Pertamina Palembang. Tuh. Sehingga dia pakai nama Roni itu di belakang. Iya, itu marga besarnya Roni itu. Nah, jadi ini ceritanya. Dia banyak memfitnah ayat-ayat Quran juga waktu. Iya, memfitnah ayat Al-Quran. Nah, kira-kira berani nggak Pak Yusuf Roni tes DNA gitu? Dia itu keturunan Jepang apa Cina? Orangnya sudah meninggal. Siapa? Yusuf Roni kan udah meninggal kan. Kapan meninggalnya? Saya kok baca di ini. Oh. Pernah baca. Nah, orang-orang Kristen, ayo berani nggak tes DNA Yusuf Roni? Pasti dia adalah DNA Jepang. Loh kok bisa? Ya saya tahu. Ayo. Kita cek ya. Kalau saya pernah baca, beliau sudah. Oh mungkin ya ada. bisa meninggal. Ini kok bisa? Sudah. Ya benar, pendeta Yusuf Roni meninggal. Oh ya ya. Jadi itu ceritanya itu sama. Benar, udah meninggal. Tahun berapa meninggal? Dia asalnya di Palembang, sekolah di SMP Taman Siswa Palembang. Rumahnya itu belakangnya. Jadi dia nggak bisa bahasa Arab ternyata. Nggak bisa. Lah anehnya ini cerita dari saudara angkatnya. Saudara angkatnya itu mengatakan ketika Yusuf Roni masih kecil itu didatangkan guru ngaji Al-Quran. Tapi itu nggak bisa, sulit dia baca Al-Quran itu. Memang sudah Allah sudah mengatur ya. Ya, waktu itu sudah sulit. Padahal guru privat itu. Nah, setelah itu karena ibunya
kemudian menikah dengan orang Belanda, dan ibunya pindah ke Bandung, maka Yusuf Roni di kemudian hari ikut pindah ke Bandung. Lah saat di Bandung itu memang dia ikut Kami Kapi. Waktu itu ya, ada Kami Kapi. Iya, tahu. Nah, yang tua-tua insya Allah hafal itu. Karena termasuk saya kan angkatan lama. Oh iya. Senior citizen. Kalau senior mesti tahu. Lah ketika dia ada di Bandung, dia ini mengaku mu'alaf gitu loh. Waktu kecil itu mengaku mu'alaf karena kan wajahnya itu kan Ya, wajahnya kayak orang ya Chinese itu. Ya. Tapi bukan Chinese tapi 2020 Jepang. Oktober dia meninggal. Oktober 22. Oktober 22. Ya. 2020. Dan yang mengantarkan ke sana kemari itu diantaranya adalah Haji Aminuddin. Ya, Haji Aminuddin cerita panjang lebar pada saya. Ya, di Bandung itu. Tapi saat itu viral loh kasetnya. Dia kan apa? Iya, betul. Kasetnya kan di kaset, Iya. disebar kemana-mana loh. Iya, Jadi betul. viral zaman segitu. Zaman segitu viral. Waktu itu kaset bukan CD. Dan orang percaya gitu loh. Iya. Lah Maksudnya orang non muslim. Iya. Nah, waktu di Bandung itulah dia terus ikut Kami Kapi, dan itu kan ada seragamnya Pak ya. Ada seragam Kami Kapi. Kemudian dia pulang ke Palembang pakai seragam itu, bangga dia di sana. Nah, lucunya kan orang Islam waktu itu ya dibohongi bahwa dia katanya mu'alaf padahal bukan. Ya gara-gara wajah itu. Iya. Nah, setelah itu dia melakukan kriminal di apa? Terus di penjara. Setelah di penjara dia keluar. Jadi saat di penjara itu dia dibina oleh orang Kristen. Karena awalnya dia mengaku mu'alaf itu apa? Oh iya. Ketika iya. masuk penjara dia dibina oleh orang Kristen, ya jadi orang Kristen akhirnya. Ya, jadi orang Kristen dan ceramah bohong bahwa dia ini ulama besar yang membakar gereja di Bandung, di Makassar dan lain-lain itu. Kok apa kayak heboh waktu itu. Iya. Kasetnya di mana-mana. Seorang yang bersaksi dalam kekristenan itu loh. Iya. Nah, itu pada percaya waktu itu. Tapi sudah diklarifikasi sama KMP Arifin. Saya baca buku klarifikasi. Iya, itu. Dan akhirnya dia ditangkap, dibawa ke Surabaya, diadili di Surabaya karena ceramah bohongnya di gereja-gereja itu. Enggak ada memfitnah juga tentang apa yang boleh orang itu. kafir, bunuh orang kafir, Iya, penggal padahal, kepalanya. Iya, itu benar. Nah, Padahal itu kan ayat perang. Iya. Jadi itu cerita tentang Ali Makrus, atau nama aslinya adalah Markus Margianto. Iya. Teman ya. Sudah lama berteman waktu itu, Ustaz. Oh, lama. Ya, Kenalnya dari mana kenalnya? ya saya cari itu. Oh, Gara-gara melakukan testimoni bohong yang nyebar itu yang di video. Jadi akhirnya saya berteman. Iya. Wah, hebat ya, waktu itu Ustadz sudah punya semangat giroh tinggi gitu loh. Iya. Itu ketemu saya 2007 itu. Baik, alhamdulillah itu adalah sekilas cerita tentang bagaimana kisah orang-orang yang ingin merusak Islam dari dalam bagaimanapun caranya. Tapi apapun itu, alhamdulillah sekarang orang itu semakin cerdas. Iya. Semakin berjalannya waktu, semakin orang ini semakin cerdas. Nah, ini yang diungkapkan oleh Ustadz Masyhud di buku Dialog Santri Melawan Pendeta. Dan buat Anda, tapi buku ini sudah tinggal satu ini aja. Bahkan penulisnya saya punya ini senior sahabat itu, Ustadz Mulyadi Samuel. Itu mengarang buku namanya Dokumen Pemalsuan Alkitab. Dia penulisnya sendiri, tapi bukunya sendiri aja udah gak punya. Filenya saya simpan itu. Bukunya itu bestseller, tapi dia sendiri aja penulisnya sendiri gak punya dia. Saya punya bukunya satu, udah gak ada itu. Buat pemirsa yang ingin kaya raya,
dan kayak cepat. Insya Allah ini mudah caranya, saya akan bagi tipsnya, dan tanpa perlu melakukan kriminal atau mencuri atau merampok, cukup sederhana sekali. Kita menggunakan panduan dari buku ini yang ditulis oleh Ustadz Masyhud, yakni kuis kedustaan Injil Lukas, berhadiah 10 juta rupiah dan mobil BMW, dikasih sak sopirnya. Ya, sopirnya Ustadz Masyhud sendiri. Nah, siap ya beliau. Nggak tahu ini kuisnya apa ini, Ustadz? Nah, ini banyak sekali Ya. nih. Ini kuisnya banyak sekali nih. Tapi menjawab satu saja dari banyak kuis ini, berhasil saja satu soal saja, ini dapat 10 juta rupiah plus dikasih mobil BMW plus dikasih sak sopirnya sekalian. Sopirnya adalah Ustadz Masyhud itu sendiri. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah panitia pengadaan tanah Masjid Nurul Iman, Puncak Buring Indah, Kecamatan Gunung Gandang, Kota Malang, Jawa Timur. Di sini akan menawarkan Jeep produksi tahun 1949. Kami tawarkan kepada para donatur muslimin maupun kolektor maupun pembeli pribadi maupun instansi guna untuk pelunasan pembelian tanah Masjid Nurul Iman di Puncak Buring. Kami tawarkan harga awal 150 juta rupiah. Adapun untuk informasi lebih lanjut, detail bisa menghubungi kami, kontak person di bawah ini, nanti kita akan lakukan. Silakan menghubungi melalui WA, telepon, dan lain-lain. Kami bersedia untuk melayani Bapak Ibu muslimin muslimat maupun donatur kolektor untuk menanyakan perihal mobil Jeep ini, hadiah dari Muksinin untuk keperluan pembelian tanah Masjid Nurul Iman. Terima kasih. Saya ingin menjelaskan untuk spesifikasi engine. Engine yang terpasang adalah engine jenis 12R dari manufaktur Toyota dalam kondisi bagus dengan kapasitas 1586 cc, dan kondisi semua dalam kondisi bagus, aki dalam kondisi bagus, radiator bagus, filter pun sudah bagus, semua sudah like, dan untuk kelistrikan pun juga dalam keadaan bagus, lampu semua menyala, klakson menyala semuanya. Secara umum bahwa kendaraan ini adalah kendaraan yang layak untuk dikendarai. Masjid Nurul Iman Puncak Buring Indah ini sedang perluasan lahan, biar dijelaskan oleh para tuan guru, para ustadz yang ini. Allah yang di sini. Sahih. Saya jelaskan, Masjid Nurul Iman ini punya cita-cita yang luar biasa, ingin dikembangkan dari yang ada yang lebih baik lagi. Maka dengan kondisi lahan yang sedemikian ini, kita ingin mengembangkan lagi lebih luas, karena ini juga sudah tidak mencukupi lah, sekitar 200 jamaah sampai 250 sudah mencukupi. Maka kita berpikiran lebih representatif lagi, kita maunya mengadakan tambahan lahan di sebelah utara masjid ini. Kurang lebih lahannya 1541 meter persegi. Ini adalah lahannya, lahan yang akan menjadi lahan perluasan. Luas kurang lebih berapa? 1541. Perluasannya 1541. Kebutuhan dananya pinten? Kebutuhan dananya sekitar 1,6. 1,6. Dan kami baru membayar kurang lebih 625 juta. Allah, Masih kurang banyak. Masih banyak. Masih kurang banyak, tapi itu sedikit. Masih banyak kesempatan untuk Ya. kita semua Alhamdulillah. meraih ladang amal. Amin, amin ya Allah. Itu banyak, tetapi kalau sama Allah diberikan pertolongan itu sedikit. Insya Allah. Amin, 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 amin. Dimanapun Anda berada, walaupun Anda tidak berada di wilayah Jawa Timur, Malang, atau di Pulau Jawa bahkan,
Mungkin Anda ada di luar negeri. Mungkin Anda ada di kota-kota lain di seluruh Indonesia. Anda sedang diundang untuk menikmati berkah. Anda terima? Mari bergabung bersama kami dengan para tuan guru kita di Malang, di Puncak Buring. Ketika ada tempat didirikan dan setiap orang yang datang ke tempat itu menaruh kepalanya di atas tanah sambil berseru Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, maka Anda pun ada di situ. Dan malaikat Allah insya Allah memperhitungkan setiap orang yang bahkan tidak ada di sekeliling orang itu yang sedang bersujud di tempat ini. Saudaraku muslimin wal muslimah rahimakumullah, mari kita ada di pesta ini. Pesta apa? Pesta berkah dari Allah yang bahkan ketika kita mati masih berjalan terus sebagai amal jariah. Saudaraku, demikian. Allah sayang, Allah berkahi. Di sini kami menawarkan paket-paket untuk para donatur atau para dermawan yang berkenan. Ada paket yang bernama yaitu paket Abdurrahman bin Auf, atau paket Zubair, atau paket muslimin Rp100.000, atau di bawah itu kami juga masih menerima. Kami dengan senang dan berbangga hati, berapapun yang disampaikan kami akan tampung dan kami wujudkan untuk tanah perluasan Masjid Nurul Iman ini. Rekening kami adalah di Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening sekian, yaitu 664 000 1230, dan kontak person juga di sini kami juga jelaskan Atas nama Sinten? Atas nama Yayasan Nurul Iman Al Kamil. Langsung ke yayasan kami, bukan nama pribadi tapi ke yayasan panitia. Mungkin info jelas atau transfer atau pengiriman dan lain-lain ada nama di sini, yaitu pertama Pak Haji Cahyo, terus saya sendiri Muhammad Mansur, Pak Haji Edi, Pak Haji Muhammad Iqbal, Pak Haji Saiful Ahyar. Baik, alhamdulillah perjalanan kali ini kita akhiri. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.